Imro'atul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP IT Utsman bin Affan, Surabaya. Kali ini saya akan belajar bareng bersama rekan saya. Monggo Ustazah. Perkenalkan, nama saya Didi Nur Cahyani. Di sini saya adalah guru IPA di SMP IT Utsman bin Affan, Surabaya. Waktunya. Gini Ustazah Cahya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ustazah Cahya. Ustazah Cahya besok mau ada kegiatan pembelajaran gitu? Iya, kebetulan saya ada kegiatan pembelajaran di kelas 8. Oke. Di sini Ustazah Cahya, sebelum besok kita melaksanakan observasi kelas bersama, ada beberapa hal yang pengen saya bincang-bincangkan bersama Ustazah Cahya. Rencananya besok Ustazah Cahya ngajar kelas berapa tadi? Kelas 8 dengan materi pesawat sederhana. Tapi di pesawat sederhana itu ada beberapa subbab Ustazah Imro. Jadi insya Allah saya ngambil subbab yang pertama, yaitu tentang pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas. Nah, dari materi tersebut, subbab tersebut, itu tujuan pembelajaran apa yang Ustazah Cahya ingin capai? Iya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu peserta didik mampu mengetahui pesawat sederhana atau pengungkit atau tuas dalam kehidupan sehari-hari, serta peserta didik itu mampu mengklasifikasikan pengungkit jenis 1, 2, ataupun 3. Gitu. Kemudian area pengembangannya Ustazah Cahya gimana? Area pengembangannya nanti sebelumnya kan saya masih menyampaikan sedikit materi untuk mengetahui gaya belajar siswa itu seperti apa, kemudian minatnya itu seperti apa, kemudian saya harus mengetahui mana siswa yang punya kemampuan yang tinggi, kemudian saya harus mengetahui mana kemampuan siswa yang sedang ataupun yang memiliki kemampuan yang bawah. Jadi nanti saya kelompokkan secara acak, jadi ada satu kelompok itu terdiri dari siswa yang punya kemampuan tinggi, sedang ataupun bawah. Jadi di situ nanti mereka saling berdiskusi. Oh gitu, berarti dari anak-anak tadi di heterogen ya? Heterogen. Berarti nanti kira-kira strategi apa Ustazah yang jenengan pakai? Ya, jadi strategi yang saya pakai nanti setelah saya kelompokkan, nanti siswa akan saya beri masing-masing akan saya beri RKPD yang berbeda-beda dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti satu kelompok itu menggunakan visual saya berikan gambar. Kemudian yang kedua nanti akan saya berikan video. Kemudian yang ketiga itu saya akan beri beberapa peralatan sebenarnya terkait pengungkit atau tuas. Kemudian dari peralatan itu yang kinestetik itu nanti diberi, mereka mampu menentukan mana titik tumpu, titik beban sama titik kuasa. Gitu. Jadi nanti ada 3 itu strateginya, berarti ini saya modelnya. Jadi pakai apa? PBL atau modelnya nanti saya pakai discovery penemuan berarti gitu. Jadi discovery, kemudian nanti anak-anak masing-masing kelompok itu mereka diminta untuk mempresentasikan dari hasil kerja kelompok mereka. Oh, baik. Besok saya mau gabung bersama jenengan, kita coba cari tahu nanti anak-anak seperti apa. Apakah nanti pembelajarannya itu benar-benar sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan kepada saya. Kita belajar bareng. Saya juga nanti akan ikut serta dalam pembelajaran jenengan. Gitu nggih. Baik, Ustazah akan mulai pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ustazah ulangi lagi, biar semuanya semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
pembelajaran dengan baik ya. Karena kalau tubuh kita sehat, insya Allah kita itu bisa menerima pembelajaran dengan baik. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Ustazah minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Jika berdoa, doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepahaman, ilmu dan rezeki kepadaku. Amin. Baik, sebelum Ustazah mulai, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semuanya? Oke, berarti semuanya siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya? Semangat semuanya? Oke, sebelum Ustazah lanjut ke materi yang Ustazah ajarkan, Ustazah ingin tahu perasaan kalian itu bagaimana ya? Oke, bagaimana perasaan kalian? Silahkan ya, cari perasaan kalian hari ini dulu ya. Oke, gitu ya. Kita mulai. Silakan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan temukan perasaan kalian hari ini di sini. Ya, silakan duduk. Silakan boleh maju. Ya. Marah, bahagia, takut, kemudian ada lagi. Ayo silakan maju. Perasaan kalian hari ini bagaimana? Bahagia, takut, marah. Biasa aja. Oke. Senang. Terus ada lagi. Sedih, gembira. Kurang satu kayaknya. Ada lagi ada yang bisa menemukan perasaannya hari ini? Bahagia, takut, marah, sedih, biasa aja. Terkejut, masya Allah. Perasaannya bermacam-macam ya. Kira-kira takut, kenapa kok takut? Kenapa kok marah? Kenapa kok sedih? Ya, oke. Kalau kita sudah di sekolah ya nak ya, kita itu harus mengkondisikan emosi kita. Kita sebelum menerima pembelajaran kita harus mempunyai perasaan yang seharusnya gembira. Supaya apa? Supaya kita nyaman ketika di kelas. Supaya kita mudah untuk menerima materi. Oke? Berarti sudah siap untuk menerima materi ya. Ustazah harap meskipun ada yang sedih, meskipun ada yang marah, tapi di pembelajaran Ustazah berharap kalian semuanya gembira. Semuanya gembira? Iya, oke. Ustazah berharap semuanya gembira. Kalau gembira silakan tunjukkan senyum kalian masing-masing. Oke. Baik, sekarang Ustazah akan lanjut. Oke. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang sedikit tentang pesawat sederhana. Yaitu tentang apa? Ada yang ingat? Tentang apa? Usaha dan energi. Ya. Oke. Sebelumnya Ustazah mau lanjutkan dulu. Jadi pesawat sederhana, kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Ya nak ya. Oke, coba perhatikan gambar ini. Kelihatan semuanya? Perhatikan gambar ini. Apa yang kalian amati dari gambar ini? Silakan angkat tangan. Apa? Ayo.
dari gambar ini ya, kenapa sih alat apa saja yang dibutuhkan? Kemudian cangkul, kemudian ember. Tanahnya diletakkan di mana? Ada di roda. Kenapa kok pakai gerobak? Kenapa kok nggak diangkat pakai tangan aja? Angkat tangan dong. Kenapa? Kalau pakai gerobak itu memudahkan, ya. Kalau pakai tangan itu susah, terlalu berat, ya. Berarti pesawat sederhana itu apa? Sesuatu atau alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kita mampu mengetahui apa itu pesawat sederhana. Kemudian kita tahu macam-macam pengungkit atau tuas, dan kemudian kita mampu mengklasifikasikan berbagai jenis pengungkit atau tuas. Nah, di pesawat sederhana ini itu ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama apa? Pengungkit, kemudian bidang miring, kemudian kabel poros, kemudian katrol. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah pengungkit. Oke, coba diperhatikan. Ini adalah gambar apa? Botol. Ya Allah, ini adalah minumannya seger, Ustazah, ya. Oke. Nah, ini botol terbuat dari apa? Kaca. Kemudian tutupnya dari apa? Logam, ya. Kira-kira untuk membuka botol ini, itu kita biasanya pakai apa? Apa? Alat pembuka botol. Kenapa kok nggak pakai tangan aja? Sakit, kemudian susah, ya. Nah, jadi coba perhatikan ya. Nah, ini adalah pembuka tutup botol. Ada yang punya ini di rumahnya? Biasanya kalian beli ini di mana? Di toko, ya. Jadi pembuka tutup botol itu merupakan salah satu contoh dari pengungkit atau tuas. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pengungkit atau tuas. Ya. Jadi pengungkit atau tuas itu merupakan salah satu subbab yang akan kita pelajari di pesawat sederhana. Dan pengungkit atau tuas itu merupakan salah satu pesawat sederhana tadi. Berarti pengungkit atau tuas itu digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dengan pengungkit atau tuas kita yang misalkan ya untuk kegiatan sehari-hari, misalkan menggunting kertas, kita lebih mudah pakai gunting, ya. Nah, itu salah satu contoh dari pengungkit atau tuas, ya, nah, ya. Oke, pengungkit atau tuas itu dibagi menjadi berapa? Ada yang sudah belajar? 3, ya. Apa aja? Yang pertama, jenis pertama, kedua, dan ketiga. Dari sini kalian bisa menemukan perbedaannya nggak? Beda di apa? Letak apanya? Oke, dari gambar ini kalian bisa melihat ada berapa titik pada pengungkit atau tuas? 3. Oke, ada titik apa aja? Yang pertama beban, kemudian tubuh, kemudian kuasa. Oke, ya. Perbedaannya ada di mana dari ketiga jenis ini? Letak 3 titiknya, ya. Kalau jenis pertama itu apanya di tengah? Titik tunggu. Ini adalah kuasa. Ini adalah beban. Yang kedua, itu apa yang di tengah?
Ini adalah persamaan pengukit atau tuas. Nah, ya. Persamaannya adalah W kali LB sama dengan F kali MK. W itu apa? Berat, beban. Ini bebannya berupa apa? Batu, ya. Kemudian ini jarak yang tengah ini namanya titik tumpu, ya, titik tumpu. Jarak antara titik tumpu ke beban itu namanya lengan beban. Kemudian jarak antara titik tumpu ke kuasa itu namanya lengan kuasa, ya. Jadi W itu adalah berat apa? Beban. Kalau F itu adalah gaya kuasa yang masih gaya. Misalkan kita di jalan menemui batu yang besar, bagaimana cara memindahkannya? Lebih mudah kita pakai apa? Pakai tongkat. Ya, kenapa kok nggak diangkat aja? Berat. Nah, di tongkat bebannya pakai tongkat, ya. Bebannya itu apa tadi? Batu. Kuasanya yang ngasih kuasa siapa? Tangan kita. Berarti yang mengeluarkan gaya itu siapa? Kita. Ya, jadi ini persamaan pengukit atau tuas. Oke teman-teman, sekarang Ustazah coba ini. Oke. Oke. Jadi coba dari gambar ini kalian bisa kalian tahu maksudnya enggak? Enggak. Balancing act apa artinya? Keseimbangan. Jadi ini ada beban, ya. Kira-kira beban ini misalnya ditaruh di sini, ya. Ini 5 kilo. Kemudian ini oke, sini aja. Nah, kira-kira kalau misalkan satu aja, kita pakai satu aja. Kira-kira ini taruh di mana ya 10 kilo ini? Kita harus tahu beban di sini berapa? Lengannya berapa? Berapa garis? Anggap ini 1 cm, ya. Yang hitam garis tebal itu 1 cm, ya. Ya. Berarti 5 kali 1, ya kan? Nah, berarti supaya ini seimbang maka sebelumnya ditaruh mana? Yang 2 cm. Sini. Oke, coba apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gak seimbang. Supaya seimbang maka kita harus pemindah yang mana? Yang 5 kilo ditaruh di mana? Paling pojok. Oke, paling pojok. Ini ya. Oke. Nah, berarti seimbang apabila kiri sama kanan itu jumlahnya sama. Coba kita lihat ini ada berapa senti? 4, ya. Bebannya berapa? 5 kali 4. Yang kanan 10 kali 20 sama kan? Gitu ya. Oke, next. Ya. Coba kita langsung ke game aja. Ya, oke. Ini ada sebuah bata yang terletak di garis ini. Maka kita harus menaruh ini di mana? Dia tahu, silakan angkat tangan. Di mana? Mbak Tina. Silakan maju ditaruh. Oke. Ayo kita cek sama-sama ya.
Oke, benar. Next. Sekarang, what will happen? Apa yang terjadi ketika di sini ada bata 20 kilo, di sini ada 10 kilo? Kira-kira apa yang terjadi? Ini tengah ini. Oke. Silakan. Tolong silakan yang bisa jawab. Yang bisa, apa yang terjadi? Silakan maju. Ayo bersila. Boleh? Kamu coba aja. Oke. Mana? Oke, let's check. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita minta yang sebelah sini, karena sebelah sini sudah, sebelah sini sudah, tinggal satu sisi. It's Coba. 8:40 a.m. Ini taruh mana? It's time for the 5th lesson. Silakan maju, Mbak Aisyah. Gak apa-apa, ayo silakan maju. Iya, lihat dia. Mana? Mana Aisyah? Coba kita cek. Oke. Wah, ini kita di sini ya. Ini angkanya di setengah. Ya kalau ini 5 kali 1, 5. 10 kali berapa supaya hasilnya 5? 10 kali berapa supaya hasilnya 5? 10 kali berapa supaya hasilnya 5? Kali setengah. Nah ini setengah. Oke. Dari sini ada ditanyakan. Paham? Paham. Oke, coba ada pertanyaan lagi nggak? Nah, sekarang kita menentukan masa. Ya, jadi ini mass ya. What is the mass? Ya. Jadi ini kita letakkan dulu, biar seimbang dulu. Oke, oh bukan di sini berarti. Kita letakkan di sini. Oke. Kira-kira seimbangnya di sini. Maka ember ini kita isi berapa supaya seimbang? Ayo. 20. Oke, kita cek ya. Oh, oke. Kita cek ya, 20. Oke, benar sekali. Masih ada. Ini masih level 1 ya. Oke, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang paling kiri, silakan maju. Silakan maju. Ayo. Ayo. Silakan maju. Yang paling kiri atau yang paling kanan? Ayo, silakan. Ya, silakan cek. Oke, selamat semuanya. Nah, teman-teman, setelah ini Ustazah akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompoknya siapa aja? Silakan duduk Ustazah ya. Oke, ini dia kelompoknya. Silakan semuanya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya. Ini kelompok 1,
Sudah? Silakan HP-nya bisa dibawa. Jadi, oke, silakan. Sudah? Berkumpul di kelompoknya masing-masing? Sudah? Oke. Jika sudah, sebelum Ustazah memberikan LKPD, Ustazah mau ice cream dulu. Semuanya pegang pulpen. Ya. Oke. Silakan Diva. Tuker dulu. Oke. Harap duduknya di sini. Oke. Baik teman-teman. Sudah pegang pulpen? Sudah. Jadi kalian nanti berpasang-pasangan, ya. Silakan berpasang-pasangan. Kemudian aksinya seperti ini. Ketika Ustazah bilang kepal, silakan tangan-tangannya mengepal. Ketika Ustazah bilang pulpen, silakan pulpennya dikepalkan di tangan kiri. Ketika Ustazah bilang rampas, silakan tiap pasangan merampas pulpen yang ada di pasangannya masing-masing. Paham? Paham? Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya. Ayo. Silakan berpasang-pasangan dengan teman yang ada di depannya. Oke. Silakan cari tempat yang nyaman. Ya. Oke, percobaan dulu. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, Ustazah akan mulai. Kepal di tangannya apa? Kanan. Oke, Ustazah ulangi. Ketika Ustazah bilang kepal, angkat tangan kanannya mengepal. Ketika Ustazah bilang pulpen, angkat tangannya mengepal pulpen. Ketika Ustazah bilang rampas, maka silakan dirampas pulpen yang ada di tangan teman kalian. Oke, paham? Oke, Ustazah bisa mulai? Bisa. Oke. Percobaan dulu. 1, 2, 3, ya. Kepal, pulpen, rampas. Bagaimana caranya pulpen kalian itu tidak bisa dirampas
dua-duanya terampas, berarti harus fokus lagi ya. Oke, biar bukannya tidak terampas sama temannya. Baik teman-teman, saya akan membagikan LKPD untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ini untuk kelompok 3. Baik, semuanya sudah mendapat LKPD. Di situ kalian sudah mendapat LKPD masing-masing, ya. Nah, silahkan kerjakan LKPD sesuai dengan petunjuknya, ya. Oke. Di situ, jadi di setiap LKPD itu ada beberapa macam benda yang kalian sering temui di kehidupan sehari-hari, ya. Di situ kalian diminta untuk menentukan di mana letak titik tumpunya, titik kuasanya, sama letak titik bebannya. Dan kemudian silakan klasifikasikan berdasarkan jenis apa tadi? Pengungkit, ya. Ada 3 jenis kan? Silakan diklasifikasikan. Untuk kelompok 1 itu tidak ada gambarnya. Nanti kalian silakan lihat di gambar yang ada pada laptop. Silakan disimak videonya, ya. Kemudian untuk kelompok ini sudah ada gambar, kalian menentukan, ya. Kemudian untuk kelompok 3 itu jadi ini ada berapa gambar? Silakan kalian berhenti, ya, dan silakan letakkan sesuai dengan jenisnya dan letak. Silakan dikasih tanda mana titik tumpu, titik beban sama titik kuasa, ya. Ustazah kasih waktu 15 menit cukup? 15 menit cukup? Insyaallah, oke. Maksimal kalian mengerjakannya dalam waktu 20 menit, ya. Silakan bisa mulai dikerjakan.
Atau apa? Itu nggak
Setelah ini silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya ya. Ya. Oke. Ada beberapa kelompok yang sudah selesai. Silahkan kelompok 2 presentasikan ya. Kemudian dilanjut kelompok 3. Kemudian kelompok 1 yang terakhir ya presentasinya ya. Hasil pekerjaan. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasikan. Iya. Oke, silakan. Tenang ya. Baik semuanya, silakan diperhatikan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusinya.
gambarnya wadahnya, jenis kelasnya nomor 2. Yang kedua, bikin titik kumpulnya di tengah, titik kuasanya di pegangan dinding, titik bebannya di pisau. Jenis kuasnya bagian pisau. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Kumpulnya pegangan ke atas, kuasanya di bawahnya, bebannya ke bagian bawah, jenis kelasnya. Oke, sekelok termasuk jenis ketiga. Oke, lanjut. Ya. It's 9:15 a.m. It's time for the 6th lesson. Iya. Kesimpulannya dari Perhatikan semuanya. dapat disimpulkan bahwa penguasaan terdiri dari 3 jenis. Setiap jenis memiliki perbedaan, yaitu berbeda di tempat titiknya. Contoh untuk jenis 1 yaitu gunting. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Tahu ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Oke, silahkan kembali dan terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ya. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Yang keras ya. Iya. Persiapan ke kelompok 1. Agak maju sedikit. Oke, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari KPD yang telah kami berikan. Jadi tadi kan gambar benda di sini ada akan. Jadi kumpulnya di tengah, bebannya di paling ujung dan kuasanya di pegangan. Oke. Masuk di jenis kuas. Oke. Lanjut. Kedua ada gambar palu. Titik bebannya itu yang paling ujung buat kumpul itu. Ya. Titik kuasanya yang paling ujung pegangan. Ya. Titik kumpulnya di tengah-tengahnya Antara. titik kuasa. Oke. Lanjut. 3. Yang keras.
Oke. Selanjutnya ada desain di budaya. Lalu ya, Jidai. Apa itu? Jepit rambut. Oke. Jadi kelompok 3 ini menemukan jepit rambut. Oke, silakan kelompok 3. Ini tuh beban, tungku, yang paling atas kuasa hati. Situasinya 3. Oke. Lanjut. Staples. Ya. Ini ada staples, tungkunya itu di kanan, paling kanan. Bebannya itu yang ada di paling ujung kiri, dan kuasanya itu di atas. Ya. Oke, lanjut. Ketiga. Oke, lanjut. Silakan. Dilanjutkan. Sudah. Silakan disimpulkan. Dan kuasanya ada di mana? Oke, sudah. Oke. Selanjutnya ada pemotor beras. Jadi tungkunya yang paling ujung, bulannya di atasnya ujungnya. Ya. Pegangannya, jadi kuasanya itu di pegangan. Termasuk jenis tuas yang berbeda. Jadi dari semua negara yang kami sebutkan tadi memiliki titik kumpul yang berbeda-beda, terus habis itu kuasa yang berbeda-beda, juga kehidupan yang berbeda-beda. Oke. Semua negara ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan pekerjaan dalam pekerjaan. Oke. Sudah? Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok 3? 3. Semuanya berarti sudah paham ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan bisa dimulai kelompok 1. Ayo, silakan bisa dimulai kelompok 1. Di sini kita akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Tabel pengamatan. Silakan bersama. Titik sama bendanya ada penting. Titik tunggunya di tengah. Titik kuasanya pegangan. Titik bebannya itu ada ujung. Jenis kuasnya jenis 1. Lanjut, yang kedua datang. Titik tunggunya itu di tengah. Titik kuasanya itu pegangannya. Titik beban itu ujung. Jenis kuasnya jenis 1. Oke. Ada pembuka botol. Titik tunggunya itu sebagai yang habis titik bebannya itu. Terus titik kuasanya itu di pegangannya ini. Terus kalau titik bebannya itu di bagian tengah-tengah buat pembuka botol itu. Ini termasuk jenis 2. Terus pemecah kemiri. Pemecah kemiri itu sama kayak alat pembuka botol. Titik tunggunya itu di derajat 70.
stop, titik tumpu, ujung Pegangan. pegangan, titik kuasa yaitu tengah, titik beban yaitu ujung, titik jenis kuat yaitu Oke, lanjut. yang 10 terakhir alfa T, titiknya dari ujung, titik kuasanya bisa pegangan atau wadah berporos, titik bebannya ada di ujung tali, titik kuasanya masuk juga. Sudah? Silakan disimpulkan. Oke, sudah? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ini. Oke, silakan duduk semuanya. Teman-teman, ya, dari yang kalian sampaikan di sini tadi, ya. Oke, dari kelompok 1, 2, 3 ada beberapa benda yang sama. Tetapi dari benda-benda itu memiliki titik apa yang berbeda? Tubuh, berat, dan kuasa. Kalian sudah bisa menentukan 3 titik itu ya? Nah, sekarang ya, jadi pemungkit atau tuas itu merupakan salah satu dari pesawat sederhana. Dan tadi sudah disampaikan oleh kelompok kalian juga bahwa ketiga jenis itu memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Untuk memudahkan pekerjaan manusia. Perbedaannya dari ketiga jenis itu apa, teman-teman? Yang pertama, jenis pertama, apa perbedaannya? Titik tumpunya di mana kalau jenis pertama? Di tengah. Di antara apa? Beban dan kuasa. Kalau jenis kedua bagaimana? Bebannya di tengah. Ya, di antara titik apa? Tubuh dan kuasa. Oke, yang ketiga apanya yang di tengah? Kuasa di antara titik. Baik, dari sini semuanya sudah mengerti ya, mungkin itu jenisnya ada berapa, perbedaannya gimana, sudah mengerti? Sudah. Oke, sekarang mau cek ya, ngecek kira-kira ya jawaban dari ini apa? Yang tahu silahkan maju, jangan berebut, ya. Oke. Silakan diklik sebentar. Berikut yang termasuk pemungkit jenis 1. Silakan Amira. Mana yang benar? Oke, tepuk tangan. Kemudian berikut yang termasuk pemungkit jenis kedua. Silakan nomor 2 dulu. Nomor 2 silakan maju. Mana yang termasuk jenis kedua? Sebentar. Silakan. Oke. Betul sekali. Sekarang silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Ayo, Natasha, mana yang termasuk pemungkit jenis ketiga? Silakan diklik. Yang mana? Oke, nggak apa-apa. Yang termasuk jenis ketiga itu adalah yang stop. Stop. Ya. Oke, sekarang ini silakan yang tahu boleh angkat tangan dulu. Tentang what will happen. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Silakan Ais. Ya, silakan diklik. Benar? Oke, tepuk tangan.
Ya. Sudah semuanya? Ustazah akan copy link ke grup kalian ya. Bentar. Udah boleh masuk ya? Oke, silakan masuk. Saya Ustazah sudah share linknya. Terserah. Boleh nama panjang ataupun nama pendek. Masih dua partisipannya. Tiga. Ada yang belum? Saya sudah 8. Sudah 12. Kita tunggu sampai semuanya terkumpul ya. 13. Kurang 5 anak? Yang belum? Oke. 12. Tafira. Tafira. Kurang 3 anak. Siapa ini ya yang belum? Oke, kurang 2 anak. Masih 15 loh. Masih 15, kurang 3, 16, kurang 2. Siapa yang belum? Kenapa tadi yang belum? Pakai itu loh, jangan pakai ini. Yang tadi Ustazah share. Siapa namanya?
Sudah? Semuanya. Asal sudah. Ya, masuk. Terus saya mau bersudah. Ayo sudah. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran tentang apa tadi? Pengukit atau tuas. Dari sini kalian mengerti ya? Di kehidupan sehari-hari itu yang termasuk tuas atau pengukit itu bagaimana? Sudah tahu ya? Oke, teman-teman silakan ya. Tuliskan, Ustazah kasih waktu 2 menit ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan dituliskan atau ditempel di sini ya. Oke. Apa yang bagian? Iya, Bapak. Silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mungkin kedepannya seperti apa? Ya. Banyakin. Ayo, Ustazah tunggu 2 menit ya. Boleh pakai nama tak boleh? Ya. Lawannya di belakang. Iya, iya. Sudah? Oke, silakan ditempel. Sudah, silakan ditempel. Tidak boleh takut, ya. Oke. Ada pertanyaan?
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah Imro. Ya, gimana kemarin habis coaching bersama saya? Perasaannya gimana Ustazah? Alhamdulillah Ustazah lega. Jadi kemarin itu saya telah melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana. Jadi kemarin saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan, dengan menggunakan strategi yang saya rencanakan, dan dengan untuk mencapai tujuan itu, alhamdulillah menurut saya itu sudah selesai. Ya, alhamdulillah nih. Nggih saya dari pembelajaran kita bersama kemarin nih, apa yang menurut Ustazah ya perlu diperbaiki atau ditingkatkan kembali Ustazah? Menurut saya, jadi waktu pembelajaran itu ada salah satu anak Ustazah yang menurut saya itu kurang aktif. Jadi mungkin yang harus saya perbaiki itu adalah sebelum pembelajaran itu saya harus mengkondisikan supaya semuanya itu siap untuk menerima materi. Jika ada salah satu anak yang menurut saya itu kurang siap, jadi nanti dia itu untuk menerima materi itu juga menurut saya itu kurang, seperti itu. Baik, berarti kalau direntangkan ya Ustazah dari angka 50 sampai 100, kira-kira Ustazah itu berada di angka berapa? Menurut saya 90 Ustazah. Alhamdulillah. Iya 90, karena tidak semuanya dia yang aktif, tapi hanya ada satu tadi. Dari awal itu mungkin terlihat seperti kurang semangat, tapi di tengah-tengah ketika sudah ada diskusi sama kelompok dan sudah ada ice breaking, dia sudah terlihat aktif kembali. Hanya di awal saja dia terlihat kurang bersemangat. Insya bagus kok, sudah bagus itu ya kemarin itu. Cuma ini Ustazah, berarti kalau disimpulkan apa yang ingin Ustazah perbaiki ya di satu anak tadi gitu. Iya. Berarti kalau nanti satu anak itu dikemas, cara Ustazah gimana supaya anak itu tadi bisa aktif seperti yang Ustazah inginkan? Ya mungkin lebih ke pendekatan satu arah nih. Jadi pendekatan ke anak tersebut, kira-kira saya harus cari tahu kenapa kok tidak bersemangat, atau ada yang sedang difikirkan atau apa. Jadi saya mengkondisikan dulu mungkin di luar pembelajaran, seperti itu. Berarti Di lain pendekatan waktu. ini pendekatan secara personal gitu. Iya. Berarti apakah nanti pembelajarannya diulang kembali atau gimana Ustaz? Menurut saya tidak usah diulang kembali Ustazah, hanya saja saya harus melakukan perbaikan ke depannya supaya kelas saya itu menjadi aktif, kemudian strategi apa yang saya rencanakan itu terlaksana dan tujuannya juga terlaksana, seperti itu. Berarti strategi ini nanti bisa diterapkan di materi yang lain. Iya, bisa saya terapkan di pertemuan selanjutnya atau ke materi yang lain. Oh, gitu ya Ustazah. Baik Ustazah, terima kasih. Kalau saya lihat tadi rencana tindak lanjutnya Ustazah itu mendekati siswi tersebut secara personal nih. Iya. Jadi ngobrol di luar jam pembelajaran. Iya. Mencari tahu apa yang menjadi kendala sehingga dia itu kurang semangat dalam belajar. Baik Ustazah, saya tunggu ceritanya 1 pekan ke depan. Saya pengen tahu setelah Ustazah melakukan pendekatan secara personal, hasilnya apa, perubahannya apa dari siswi tersebut. Gitu ya Ustazah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Monggo jenengan bisa melanjutkan aktivitas kembali.